Prolanis itu jadi pengelolaan penyakit kronis. Jadi yang ini penyakit kronis nih dikelola dengan baik, kemudian dia mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi memang dengan pendekatan yang proaktif, kemudian pelaksanaannya terintegrasi. Jadi kalau yang dikelola di Prolanis saat ini memang diabetes mellitus dan hipertensi. Diabetes mellitus, hipertensi harus ke rumah sakit? No, cukup di FKTP. Udah jadi peserta Prolanis, nggak usah khawatir, masih bisa konsultasi kesehatan. Jadi nggak harus ke spesialis, bisa di FKTP karena dokter yang ada di FKTP bisa memberikan konsultasi. Apa sih yang harus dilakukan? Kenapa kita harus ikuti screening riwayat kesehatan? Tahu nggak sih, di era modern seperti saat ini, semakin banyak orang yang terkena penyakit kronis bahkan di usia muda. Hal ini karena pola makan yang tidak sehat dan kurangnya berolahraga. Dan parahnya lagi, banyak yang baru tahu setelah penyakitnya sudah parah. Karena itulah, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 mengamanatkan perluasan layanan screening kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN untuk mendeteksi dini 14 jenis penyakit. Screening riwayat kesehatan merupakan upaya deteksi dini terhadap risiko atau adanya penyakit tertentu pada individu yang tampak sehat, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih awal untuk mencegah komplikasi. Tujuan screening adalah untuk mendeteksi dan meningkatkan kualitas hidup melalui pencegahan dan penanganan dini resiko 14 jenis penyakit sesuai Perpres nomor 59 tahun 2024. 14 jenis penyakit itu antara lain diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung iskemik, stroke, kanker leher rahim, kanker payudara, anemia remaja putri, tuberkulosis atau TBC, hepatitis, penyakit paru-paru kronis, talasemia, kanker usus besar, dan kanker paru. Nah, screening riwayat kesehatan bisa dilakukan mandiri melalui aplikasi Mobile JKN. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, unduh dan install aplikasi Mobile JKN, lalu masuk dengan akun peserta JKN, dan pilih menu screening riwayat kesehatan. Lalu isi kuesioner yang disediakan dengan sejujur-jujurnya. Nantinya akan didapatkan hasil dan rekomendasi tindak lanjut. Screening juga bisa dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Kunjungi FKTP tempat peserta JKN terdaftar, lalu informasikan keinginan untuk melakukan screening kesehatan. Selanjutnya ikuti prosedur pemeriksaan yang telah ditentukan, kemudian dapatkan hasil dan konsultasikan dengan tenaga medis. Screening riwayat kesehatan dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Yuk kita ikuti screening riwayat kesehatan Untuk hidup yang lebih berkualitas. Sahabat Ipol, tadi Dr. Fahria dan Kak Bunga sudah jelaskan terkait dengan screening kesehatan dan program rujuk balik atau PRB. Nah sekarang sahabat Ipol kita akan ketahui nih ada lagi program yang lain dan ini mungkin termasuk promosi preventif ya, yakni program Prolanis. Dr. Fahria kira-kira dijelaskan Prolanis itu apa sih dok? Jadi Prolanis itu jadi pengelolaan penyakit kronis. Jadi yang ini penyakit kronis nih dikelola dengan baik, kemudian dia mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi memang dengan pendekatan yang proaktif, kemudian pelaksanaannya terintegrasi. Jadi yang pointer di sini adalah terintegrasi. Jadi ada peserta, kemudian fasilitas kesehatan dan BPJS kesehatan. Di mana bagaimana bisa pemeliharaan kesehatan peserta ini bisa mencapai kualitas hidup yang lebih optimal. Jadi gak usah khawatir. Walaupun dengan penyakit kronis, peserta ini bisa beraktivitas dengan baik dan bisa terkelola dengan baik. Jadi nggak usah khawatir adanya komplikasi. Gitu ya? Iya. Karya ini memang betul ya program preventif promotif Prolanis ini? Atau gimana Karya? Kak Bunga. Iya, betul. Ini betul ya? Iya. Oke. Emang kalau cara daftarnya atau cara bergabungnya gimana Kak Bunga? Untuk bergabungnya
peserta bisa datang ke FKTP terdaftarnya. Kemudian nanti ini untuk peserta-peserta yang menderita penyakit diagnosa TM dan HT ya. Jadi tidak semua diagnosa. Kemudian nanti peserta tinggal mengikuti arahan dari dokter FKTP-nya. Apakah nanti peserta ini akan ikut kegiatan prolanis kelompok atau hanya kegiatan prolanis yang konsultasi saja. Oke, jadi nanti bisa diketahui lebih lanjut di FKTP. Dokter Ria mungkin bisa dijelaskan penyakit apa saja yang bisa dikelola di prolanis ini? Ya, jadi kalau yang dikelola di prolanis saat ini memang diabetes mellitus dan hipertensi. Satu, karena kan dari sisi obatnya, kemudian bagaimana mengelola peserta itu dari sisi edukasi, kemudian bisa senam bersama, kemudian bisa untuk ada penunjang. Jadi nggak usah khawatir, dengan prolanis ini cukup dilakukan pemeriksaan penunjang laboratorium secara berkala yang ada di FKTP yang sudah memiliki ataupun jejaring laboratorium. Jadi nggak harus ke rumah sakit. Diabetes mellitus, hipertensi harus ke rumah sakit. No, cukup di FKTP. Kemudian ada pelayanan obat, jadi bisa konsultasi. Jadi banyak yang bisa dilakukan. Ketika ini dilakukan dengan baik, kualitas peserta prolanis ini jadi baik. Jadi nggak usah khawatir, aktivitas sehari-hari bisa dilakukan. Bisa jalan. Oke, karena dekat tadi. Berarti kalau mama atau lansia yang pengen cek gula gitu, misalkan bisa langsung ke FKTP gitu ya, kalau nggak ya? Jadi bukan pengen, Jadi yang menentukan dia butuh pemeriksaan fisik ketika sudah diperiksa oleh dokter. Sudah konsultasi dulu baru ya, nggak boleh seenaknya juga. Iya, jadi kan ketika untuk mendapatkan pemeriksa pelayanan obat, dia butuh aktivitasnya seperti apa, itu dikelola oleh dokter yang ada di FKTP. Oke. Lantas dok, manfaat apa saja yang didapatkan peserta nih bila mengikuti kegiatan prolanis ini? Ya, seperti tadi saya sampaikan. Udah jadi peserta prolanis, nggak usah khawatir, masih bisa konsultasi kesehatan. Jadi nggak harus ke spesialis, bisa di FKTP, karena dokter yang ada di FKTP bisa memberikan konsultasi. Apa sih yang harus dilakukan oleh peserta ini? Apakah saya cukup nggak tidurnya, bagaimana makanannya seperti apa, harus kadar gula yang bagaimana yang harus dipakai, garamnya harus bagaimana, gitu. Lengkap ya, bisa ya. Lengkap. Jadi kan udah tahu nih, dari sisi konsultasi seperti itu, tidurnya harus bagaimana, cukup nggak tidurnya, olahraganya bagaimana. Nah itu dikonsultasikan. Kemudian ketika kita lihat pelayanan obatnya seperti apa, dan jangan lupa di situ kan ada juga edukasi. Aktivitas fisik, jadi ada senam bersama. Jadi nggak usah khawatir, wah saya prolanis sendiri, enggak, karena kan pasti bersama dengan peserta yang lain, bisa ada senam bersama. Jadi ada edukasi, aktivitas fisik bersama dengan senam prolanis. Saya sering lihat tuh Kak Bunga di lapangan-lapangan itu biasanya ada tuh kadang-kadang, tapi kayaknya waktu-waktu tertentu aja ya Kak Bunga ya, prolanis, senam prolanis. Iya. Dok. Kalau untuk senam itu biasanya FKTP melakukannya seminggu 1 kali. Seminggu 1 kali. Dan itu yang ngikutin dok bisa siapa saja atau tetap harus tadi screening dulu, daftar dulu gitu? Itu lebih, yang pasti kan dia sudah peserta belum, peserta prolanis belum. Kemudian dan jangan lupa yang paling akhir, dia bisa lakukan pemeriksaan laboratorium secara berkala. Jadi misalnya pemeriksaan kalaupun dia dengan diabetes mellitus, HbA1c, jadi untuk mengetahui untuk kadar gula, bisa aja gula darah puasa. Kemudian 2 jam pos puasa ada, jadi nggak usah lengkap, cukup lengkap gitu. Nggak perlu ke klinik yang swasta itu tuh, yang bayar mahal nggak perlu ya? Nggak perlu, cukup dengan sebagai peserta JKN ini benefit yang bisa didapatkan. Oke. Saya dok kalau ngelihat orang gerak-gerak senam pengen ikutan dok. Nah kalau di lapangan tuh kan ada senam prolanis. Yang sehat pun boleh nggak sih dok gabung, nggak perlu daftar gitu, bisa nggak sih Kak Bunga? Boleh.
Boleh aja ya Boleh, sebetulnya ya. nggak Malah masalah. bagus ya, ikut Iya. aja silakan ya. Tapi mungkin takut karena banyak kan lansia kayaknya. Jadi nggak seru ya. Tapi jangan salah. Oke. Lansia-lansia itu luar biasa. Ketika mereka udah apa, wow. Semangat ya malahan ya. Semangatnya mereka. Dan apalagi ketika kita melihat di antara mereka, oh ternyata kayak jadi tempat ngedet. Jadi oma, opa tuh datang Oke. bareng apa? Oh dalam rangka karena mereka sama-sama peserta Prolanis. Jadi dikelola secara bersama-sama, jadi lebih intimate juga kalau menurut. Ada manfaat lain ya. Iya, untuk jadi- sosialisasi, untuk silaturahmi gitu Iya, ya. itulah yang bisa didapatkan. Aduh, Dokter Fahria, Kak Bunga, makasih banyak nih penjelasannya sudah banyak. Tapi saya sebelum tutup, tim podcast Ipol punya pertanyaan fakta atau hoax. Boleh dijawab ya? Siap. Ini sebetulnya akumulasi atau kesimpulan dari podcast kita yang tadi tuh ya. Oke ya, siap ya untuk yang pertama, fakta atau hoax. Screening kesehatan BPJS hanya bisa dilakukan oleh peserta yang sudah pernah sakit. Hoax. Hoax. Iya. Jadi yang sehat juga bisa. Iya. Jadi memang screening ini diperuntukkan untuk yang sehat juga. Karena kan dengan adanya screening kita bisa melihat ada potensi resiko apa sih? Oke, jadi semua usia bisa, kemudian batas usianya juga nggak khusus gitu, enggak ya? Enggak. Oke, pertanyaan kedua nih sahabat Ipol, fakta atau hoax? Peserta harus bayar tambahan biaya untuk ikut screening BPJS Kesehatan. Hoax. Beneran nih dok? Iya. Nggak ada biaya-biaya tersembunyi Kak Bunga? Gratis. Biasanya kan gitu ya, kalau kita ke rumah sakit swasta atau itu, wah ternyata ini nggak dibayar, Kalau ini Enggak. Gratis. 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 Gak ada biaya tambahan apapun karena apa? Dia hanya mengisi. Ada pertanyaan-pertanyaan dan dari situ sudah bisa kelihatan. Biaya tambahan adalah transportasi. Oh, ya? Kalau dia ke Kalau dia ke fasilitas kesehatan itu ya. Iya, Oke. ini. Jadi cuma itu aja ya. Jangan khawatir ya, sahabat Ipol ya. Semua harus ikut screening kesehatan ya, Kak Bunga ya. Oke, sekarang nomor 3. Fakta atau hoax? Hasil screening kesehatan BPJS bisa mempengaruhi status kepesertaan. Hoax. Hoax ya. Kepesertaan tetap jalan terus. Jalan. Nanti tiba-tiba muncul biaya apa gitu enggak ya? Enggak. Oke. Jadi mau sakit, mau sehat, mau dia kronis, tetap dilayani oleh BPJS Kesehatan dan itu gratis. Ya. 0 rupiah. 0 rupiah Oke. selama kepesertaannya aktif. Itu, Iurannya jangan lupa nih lupa. sahabat Ipol ya, setiap bulan harus dibayar. Iya. Oke. Yang nomor 4, fakta atau hoax? Screening kesehatan hanya bisa dilakukan secara offline. Hoax. Hoax. Bisa online. Online. Sudah punya mobile JKN belum? Sudah daftar belum? Cukup pakai aplikasi mobile JKN itu bisa. Semua sekarang udah ada di genggaman tangan, gitu Iya. ya. Jadi nggak perlu lagi ya datang-datang boleh juga, tapi sebetulnya kalau di sini lebih aman, lebih asik, lebih hemat semuanya ya. Iya, Tenaga. lebih hemat karena kan pasti sudah ada dari sisi kalau dan jangan lupa di-download dulu cukup Mobile itu. JKN ya. Iya. Oke, siap. Nih fakta hoax yang terakhir. Screening kesehatan hanya boleh dilakukan sekali seumur hidup. Hoax. Boleh berkali-kali. 1 tahun Setahun sekali. Ya karena kan mau melihat gimana sih progres dari masing-masing peserta itu. Jangan-jangan saya ternyata saat ini masih aman nih, tapi dalam 1 tahun belakangan ternyata pola makannya tidak dijaga dan lain-lain, aktivitas fisiknya juga tidak dioptimalkan ya. Ketika di screening lagi, oh ternyata beresiko sedang. Makanya setiap tahun, jadi untuk memonitor selama setahun belakangan apa sih yang dilakukan, pasti dengan mengisi screening. Ya, jadi cukup setahun sekali ya. Sebetulnya kita udah cukup tahu tuh ya. Iya. Kecuali kalau pengen lebih mungkin harus ke fasilitas swasta gitu ya. Oke, Dok, kalau begitu mungkin kesimpulannya, imbauan mungkin untuk masyarakat dari mungkin Kak Bunga dulu deh, kira-kira imbauan nasihat untuk masyarakat apa, nanti ditambahkan teman Dokter Fahria. Apa ya? Ayo bagi peserta JKN, ayo kita melakukan screening deteksi dini kesehatan kita melalui screening riwayat kesehatan di mobil JKN. Oke, Dok, mungkin ada tambahan nih untuk masyarakat apa yang harus
boleh dan tidak, atau imbauannya seperti apa? Ya, dan jangan lupa kalau sudah selesai mengisi pastikan ada di situ apa yang harus dilakukan. Yang pasti menjaga pola makan, aktivitas fisik yang minimal tapi bisa berdampak itu harus dilakukan secara kontinu, karena dengan bisa menjaga perilaku hidup sehat bisa menjaga kesehatan kita untuk jangka waktu yang lama. Oke, lengkap, jelas, terperinci. Hanya tinggal terakhir nih imbauan secara tagline. Katanya BPJS Kesehatan ada tagline nih dok, betul ya? Iya. Kalau gitu kita bareng-bareng ya dok ya. Yuk. BPJS Kesehatan, Sayangi diri dengan screening sejak dini, cegah komplikasi melalui Prolanis, tetap produktif walau sakit kronis dengan PRB. Oke, demikian sahabat Ipol, bincang kita kali ini semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube si Ipol. Dan ingat pesan Bang Ipol, investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan sehat. Akhirnya saya Timur Arif dan tim produksi Bincang si Ipol pamit undur diri, salam sehat selalu dan wassalam. Terima kasih.